Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Selamat datang saudara di channel TV Kabar Baik. Jangan lupa saudara dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, supaya lewat channel ini semakin banyak orang terberkati. Saudara, di video kali ini saya mau bagikan bagi kita video yang menarik. Bagaimana saudara baru-baru ini viral di sosial media, bagaimana seorang saudara tokoh yang terkenal ya saudara ya, yang mengatakan bahwa Elia telah masuk ke kamar orang. Dan ternyata saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakannya ini adalah bercerita tentang dirinya sendiri, bagaimana dia pun pernah masuk ke kamar orang ataupun agama orang lain. Saudara, video kali ini kita akan mendengar apa tanggapan daripada para netizen, saudara-saudara kita muslim satu agamanya, yang menanggapi tentang Deddy Corbuzier. Saudara, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Masuk ke kamar orang lain dan Anda keluar. Maaf, Elia nggak pernah keluar-keluar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Deddy. Kang Deddy kayaknya kalau buka-buka podcastku nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Deddy. Ya, Kang Deddy kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Deddy seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya, menghujat. Kang Deddy pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Nah, Elia hanya membalas seperti itu ya. Kang Deddy yang netral. Kalau nggak bisa netral ya sudah, nggak usah buka podcast. Lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Bilang aja cari follower mayoritas, ya kan? Karena mayoritas itu suka follow banyak sekali, ya kan? Jangan munah. Ya sahabat yang terkasih, sebelum kita nonton video berikutnya ya, yang dibilang kakak ini ya benar ya sahabat ya, bahwa waktu Om Deddy menjadi seorang pesulap itu kok jarang ya nyinggung-nyinggung agama orang lain gitu ya. Setelah sekarang menjadi tukang podcast, kok jadi sering menyinggung agama orang lain. Ketika ada yang menjawab, sering keberatan gitu saudara. Memang apa yang dilakukan oleh Om Deddy Corbuzier ini mengagetkan banyak Kristuber dan apologet. Mereka kaget karena pernyataan yang tidak disadari oleh Deddy Corbuzier. Dia adalah seorang yang masuk juga ke kamar orang lain, suka menyinggung agama orang lain juga dia sahabat. Tetapi ketika dia mereaksi Elia, dia tiba-tiba menjadi toleransi, lakum dinukum waliyadin, kata dia, jangan masuk-masuk ke kamar agama orang lain. Saya heran ya, kenapa Om Deddy Corbuzier sampai sekonyol itu melakukan sebuah pernyataan yang memang ya blunder lah sebagai dia seorang artis, karena dia bukan seorang apologet sahabat. Dia adalah seorang artis. Menurut saya sampai dia korbankan nama baik dia demi sebuah serangan kepada Elia. Akhirnya saya selidiki sahabat yang terkasih, kenapa Om Deddy itu begini. Ternyata sahabat, dia itu juga lagi diserang oleh saudara seimannya. Iya. Dan saya kaget ya, banyak saudara seimannya mengecam dia dan mengancam dia. Kalau saya mau tampilkan videonya mungkin ada puluhan, banyak sekali sahabat. Tetapi ini hanya beberapa saja. Karena ada perkataan yang sangat sadis, yang sampai dia dikatakan pengkhianat, mata-mata Zionis gitu. Karena adanya konten daripada Deddy Corbuzier bersama dengan seorang. Kita lihat dulu pernyataan saudara seimannya seperti dua video. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Juga buat Deddy Corbuzier yang baru kemarin sore masuk Islam. Tanya dulu kalau mau ngundang soal mau bahas Palestina itu, tanya dulu. Kamu mau alaf? Jangan-jangan kamu sholat gak pernah, jangan-jangan Al-Quran gak pernah kamu baca. Artinya, kamu ngundang orang yang gak bermutu dan gak berkompeten soal Palestina. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Bikin muak dan marah warga, rakyat Indonesia khususnya. Memalukan, memalukan. Minta maaf kamu Arazi sama Deddy Corbuzier itu. Podcast Buya Ar-Razi bersama Deddy Corbuzier ini sangat melukai kaum muslimin sekalian. Bahkan mereka-mereka yang hari ini pro kepada Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam podcast tersebut ada dua hal yang saya kutip. Yang pertama, ketika Om Deddy bertanya kepada Buya Ar-Razi, ini perang apa? Sebenarnya perang agama atau perang perebutan wilayah? Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya. itu ada benarnya. Maka mereka berdua menjawab,
ini perang perebutan wilayah. Bukankah Palestina hari ini merebutkan tanahnya? Bukankah Palestina itu mengambil haknya, mengambil tanahnya? Ketika Buya Ar-Radhi berbicara tentang donasi, donasi ini ada yang tidak sampai kepada Palestina. Kita yang hari ini yang pro kepada Palestina, bahkan kita mengeluarkan harta kita kepada Palestina. Bagaimana hati denyutan pada kaum muslimin yang hari ini di jalanan mengutip sumbangan, pemuda-pemuda hari ini mengutip sumbangan, para mahasiswa hari ini mengutip sumbangan, para santri hari ini mengutip sumbangan, para tokoh-tokoh organisasi hari ini mengutip sumbangan. Bagaimana hati mereka? Wahai Buya Ar-Razi, katanya Buya Ar-Radhi, hari ini banyak orang-orang yang tidak boleh masuk ke Palestina. Apakah kirim uang itu melalui kantong plastik, kita bungkus langsung kita kirim ke Palestina? Tidak diizinkan masuk melalui rekening. Coba bayangkan teman-teman, jika statement ini apa yang telah disampaikan oleh Buya Ar-Radhi, bagi mereka-mereka yang hari ini pro kepada Buya Ar-Radhi, mereka enggan bersedekah. Apakah di sana tidak ada anak yatim? Apakah di sana tidak ada yaitu janda-janda yang kehilangan suaminya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya kehilangan anaknya? Kita hari ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, infaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'a fih. Infakkanlah sebagian daripada rezeki-rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebelum datangnya hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu, wala ghullatu wala syafa'atu, dan tidak ada juga persahabatan pada saat itu, dan tidak ada juga syafaat pada hari itu. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendukung orang kafir, orang-orang yang hari ini mendukung kezaliman, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kemaksiatan, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kejahatan. Itulah orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah lihat ya beberapa video kecaman dari saudara seiman. Jadi itulah yang memang cukup berat ya bagi Deddy Corbuzier. Dia dikecam oleh saudara seimannya karena sebuah konten mengenai Palestina dan Israel. Jadi kalau saya melihat ya, lewat reaksi dia menyerang Elia itu kan juga berkaitan dengan Palestina Israel. Dia ingin kembali mencari sebuah perlindungan dari saudara seimannya. Karena memang kalau kita lihat kecaman-kecaman itu ngeri sampai dikatakan dia mata-mata lah, pengkhianat lah, dikatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Islam gitu saudara. Padahal kan sebenarnya Om Deddy hanya mengundang saja. Menurut saya sih ya tidak masalah sih, kan begitu ya. Kan orang boleh beda pendapat, kan tidak harus satu pendapat semua orang. Kalau ada orang bela Palestina, ya izinkanlah ada orang yang bela Israel. Tidak masalah toh. Masa orang tidak boleh kontra, kecuali kontra yang negatif barulah sahabat. Boleh saja. Namanya ada fans, sudah pasti ada haters. Itulah kehidupan di dunia ini sahabat. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka. Tidak masalah. Tidak boleh kita paksa orang semua harus suka. Jadi konten Deddy Corbuzier bersama dengan Buya Ar-Radhi ini menurut saya tidak salah sih. Tidak ada yang salah di situ. Kenapa mereka mengecam Deddy Corbuzier? Di sini saya kembali saya membela Deddy Corbuzier karena memang dia dikecam sahabat. Tapi ya kesalahan dari Om Deddy ya, dia mengalihkan atau melakukan pengalihan isu dengan kembali menyerang apologet minoritas di negeri ini. Ya memang Om Deddy pasti tahu ya, dia kan pernah menjadi seorang Kristen. Dia pasti tahu kalau Kristen ini diserang, apologet Kristen diserang, bukan mereka tidak mau melawan, bukan sahabat, tetapi ada kasih, ada pengampunan. Bukan nggak mau melawan loh sahabat. Enak yang melawan ini sahabat. Kalau mau daging ya, apa nggak enak? Secara logika, apa nggak enak berantem sahabat? Enak lah sahabat, bertinju. Tetapi kan kita ini agama sahabat. Kalau kita nggak bisa mengekang diri kita, panjang sabar, kita nggak bisa menguasai diri kita untuk tidak emosi, untuk apa kita beragama sahabat? Kan gitu. Sama saja kita dengan orang tidak beragama, dengan orang yang beragama. Gitu, bukan nggak berani. Siapa nggak suka berantem sahabat? Namanya laki-laki, bertinju. Siapa nggak suka menghabisi nyawa orang? Iya kan sahabat? Secara naluri lelaki, siapa nggak suka menghabisi nyawa orang sahabat? Secara daging ya. Kalau musuh kita aniaya, kita bilang pasti kita senang sahabat, secara daging. Tapi kan namanya kita sudah bertuhan ini loh sahabat, sudah bertuhan, mengenal Tuhan yang benar ini.
Kalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, apa gunanya, sahabat? Malu kita sama orang ateis, sahabat. Malu kita, diolok-olok kita, sahabat. Katanya bertuhan kok kelakuan begitu, kan katanya, sahabat. Itu. Makanya saya katakan, saudaraku yang terkasih, ya, seperti yang saya katakan, mungkin Om Deddy tahu. Orang Kristen ini panjang sabar, penuh kasih, penuh pengampun. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, saya pernah dengar di channel JDP Channel, dan bagaimana nama channelnya sekarang sudah diganti dengan Kitab Orang Jujur, ya, saudara ya. Saudara, dia mengatakan bahwa Deddy Corbuzier ini lebih bagus katanya jadi pesulap saja daripada menjadi punya podcast yang sekarang ini, karena banyak juga ya meresahkan khususnya orang-orang Kristen. Karena dengan dulu ya, ketika Om Deddy ini jadi Kristen, tidak pernah yang namanya menghina kekristenan ataupun tidak pernah juga menghina agama lain. Dia itu orangnya sangat toleransi, saudara ya. Tapi sekarang setelah beliau tidak lagi menjadi agama Kristen, lihatlah apa yang telah diperbuatnya. Itu kata daripada saudara kita Bang JDP Channel, ya saudara. Dan perlu juga saya tanggapi tentang itu, dan memang itu juga masuk di akal ya saudara ya. Biarlah kiranya kita berdoa juga supaya saudara kita Om Deddy ini, ya gak apa-apa kalau memang saudara kita Om Deddy ini saat ini sudah menjadi agama Muslim. Itu kan pilihannya, kita tidak bisa melarang dan kita juga tidak bisa memaksa beliau. Tapi yang perlu kita minta dan kita doakan supaya Om Deddy ini biarlah khusus hanya menceritakan agamanya, jangan menghina kekristenan seperti yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumendong. Bagaimana pernah katanya Om Deddy ini menghina kekristenan, bagaimana mengatakan tanggal 25 Maret itu bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus, kata beliau, ya saudara ya. Dan baru-baru ini viral Om Deddy ini mengatakan bahwa dia begitu marah-marah, mengatakan bahwa Eliam ini sudah masuk ke kamar orang. Bahkan dia mengatakan ini namanya penistaan, kata Om Deddy ini. Nah, itu tidak baik ya. Ini rasanya seperti mau cari gara-gara ataupun seperti mau cari sensasi. Saya tidak tahu ya. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu tentang itu ya. Kiranya ke depan marilah kita belajar lebih baik lagi, khususnya bagi Om Deddy. Om Deddy kan dulu agama Kristen, jadi jangan lagi mau membahas ataupun menghina kekristenan. Seperti yang saudara katakan bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu yang Om Deddy katakan ya. Itu dulu pernah Om Deddy tulis ya dalam satu sosial media, dan pernah ditanggapi oleh Pastor Gilbert Lumendong. Kiranya lewat video ini kita sama-sama semakin mengoreksi diri satu sama lain ya. Apapun agama saudara, apapun suku saudara, kita sebangsa, kita setanah air. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.